Oke, halo, kembali lagi bersama saya dengan Sir Joko. Nah, di video kali ini kita akan membuat materi tentang perbandingan. Jadi nanti perbandingan ini berhubungan dengan variabel, misalkan variabel A dan D memiliki perbandingan apa? Misalkan begini, misal nih ada variabel A dibandingkan dengan variabel D dan kita peroleh hasil perbandingannya adalah X banding Y. Nah, ini persamaan ini sebenarnya bisa kita buat dalam bentuk seperti ini. A per D sama dengan X banding Y. Nah, gitu. Nah, jadi misalkan jika salah satu jumlah variabel sudah diketahui, kita bisa tentukan berapa sih variabel yang lain dengan menggunakan persamaan ini ataupun ini. Nah, tetapi yang paling gampang biasanya kita menggunakan persamaan yang kedua, gitu. Persamaan pertama juga gampang sih sebenarnya, tapi kita lebih sering menggunakan persamaan yang apa? Yang pertama, gitu. Ya, oke. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat. Nah, misalkan begini. Perbandingan jumlah kucing dan anjing di sebuah penampungan adalah 5 banding 3. Artinya kalau misalkan si A itu adalah siapa? Kalau misalkan si A kita anggap si kucing, misalkan A kucing nih ya. Nah, kalau si B kita buat misalkan si anjing nih ya kan. Nah, jadi kalau ini misalkan kita buat A, ini kita buat D, maka nanti X banding Y ini. Jadi ingat bahwa tadi persamaannya adalah kalau A banding D itu nanti X banding Y. Nah, diketahui katanya jumlah kucing sudah ada nggak? Belum ya, yang diketahui adalah jumlah anjing. Nah, jumlah anjingnya berapa kira-kira? Hmm, itu adalah 24 ya. Artinya si D diketahui dulu. Ini si D nih. Nah, oke. Jadi si A per 24 sama dengan 5/3 gitu. Nah, ini kamu boleh coret bagian bawahnya, sama-sama kamu coret, ini habis, habis, sama-sama bagi 3 ya. Jadi kita peroleh nanti ini 8, ini 1. Jadi A per 8 sama dengan 5/1. Jadi tinggal kali silang aja. A sama dengan 40 gitu. Jadi A itu tadi kita ibaratkan adalah jumlah kucing ya. Jadi yang ditanya si A. Si A-nya berapa? Jadi jawabnya adalah 40 ekor. Begitu dia. Jadi jawabnya adalah C. Terus yang kedua, itu katanya di sebuah toko perbandingan jumlah buku tulis dan buku gambar adalah 7/4. Jika jumlah buku tulis adalah 56 buah, berapakah jumlah buku gambar? Jadi kita anggap buku tulis itu adalah A, buku gambar adalah B. Dan perbandingannya X banding Y ya. Oke. Nah ini dia. Kemudian dikasih tahu adalah buku tulis. Buku tulis itu berarti jumlah A. Berarti sekarang ditanya adalah jumlah D. Oke. Jadi kamu tinggal bandingkan aja A per D sama dengan X per Y. A-nya berapa? A-nya 56. D-nya itu yang sedang dicari. Kemudian perbandingannya itu adalah 7/4 ya, atau 7/4. Ini kita eliminasi bagian ini. Nah, ini eliminasi nih. Sama-sama bagi 7 boleh. Sama-sama bagi 7 ini berapa? 8. Ini berapa nih? 1 gitu. Jadi tinggal kali silang. Hasilnya adalah 1 kali D atau misalkan perlu kita tulis biar angkanya lebih jelas. Jadi nanti kamu tinggal kali silang saja. Gitu. Jadi hasilnya adalah 1 kali D, 8 kali 4, 32. Jadi kita peroleh jumlah buku gambarnya adalah 32 gitu. Oke, selanjutnya nomor 3.
Kalau nomor 3 katanya gini, perbandingan jumlah siswa IPA dan ITS di suatu sekolah adalah 9:5. Jika jumlah siswa IPA dan ITS digabungkan adalah 210 ya. Nah, berapakah jumlah siswa ITS? Nah, ini katanya ketika sudah digabungkan, dia ketika totalnya sudah diketahui 210, kira-kira berapakah jumlah siswa ITS gitu. Nah, caranya begini. Buat saja dulu A banding D itu sama dengan apa? Sama dengan 9/5 ya. Di mana nanti A itu adalah IPA, D itu adalah ITS. Oke. Nah, sekarang totalnya katanya berapa? A tambah D itu adalah 210. Nah, gitu ya. Pertanyaannya adalah berapa jumlah ITS. Nah, kalau dia seperti ini, kalau dikasih tahu misalkan total, kamu bisa menggunakan metode substitusi. Tetapi ada juga cara cepatnya nanti. Ini nanti kita pelajari di slide berikutnya. Jadi totalnya sudah ada nih. Sekarang kita hanya mencari nilai A. A itu nanti sama dengan 9/5B. Nah, ini nih. Jadi kamu tinggal cari siswa B. Artinya kamu ganti si A ini dengan ini. Gitu. Jadi substitusi nilai A. Substitusi nilai apa? Nilai A. Ya. Oke. Ke sini. Nah, jadi nanti 9/5 D ditambah D gitu ya kan? Sama dengan 210. Nah, ini samakan aja nih tuh nyebutnya. Oke, ini jadi 5/5 ya. Jadi 9D ditambah D per 5 nih. Tahu dari mana? Karena gini, ini kan 9D per 5, ya kan? But wait dulu nih, oh ya, ini udah ya. 9D per 5 ditambah 5 per 5D. Ini sama aja dengan D kan? Sama dengan 210. Jadi kita peroleh ini berapa hasilnya? 14 ya. 14 per 5D sama dengan berapa? 210 gitu. Jadi B-nya sama dengan berapa? 210 kali 5 ya. Kemudian dibagi 14. Nah, dia nanti gini. Kalau misalkan kita pindahin si 5-nya, 5-nya kan awalnya sebagai pembagi, lewat sama dengan jadi pengali. Kalau ini kan awalnya jadi pengali, lewat sama dengan jadi pembagi. Jadi ini sama-sama bagi 7, boleh. Ini bagi 7 dapat 21 bagi 7 3 ya. Jadi dia 30. Ini 2. Jadi kita peroleh berapa nih? Ya 30 kali 5 berapa? 150 dibagi 2. Hasilnya kita peroleh adalah 75. Begitu dia. Nah, jadi jawabnya adalah 75. Kemudian yang soal nomor 4, dia katanya begini. Sebuah bengkel memiliki perbandingan jumlah motor dan mobil sebesar 11/6. Jika jumlah motor adalah 55 buah, berapakah total kendaraan di bengkel tersebut? Nah, katanya gini, sebuah bengkel memiliki perbandingan jumlah motor sebesar 11/6 ya. Jumlah motornya katanya berapa? 55 buah. Nah, yang ditanya adalah totalnya. Jadi ini sebenarnya sangat gampang ya. Jadi gini, pertama kita anggap misalkan jumlah motor adalah A, jumlah mobil adalah D. Jadi nanti A per B sama dengan 11/6. Kemudian jumlah motor sudah diketahui. Berapa nih jumlah motor? 55 ya, berarti ini sudah ada nih 55. Sekarang kita hanya mencari si D supaya nanti bisa kita tentukan jumlah apa? Kendaraan total gitu. Karena yang ditanyakan jumlah berarti A tambah D. Jadi ini berapa nih? 55 per D sama dengan 11/6. Jadi ini kita coret aja nih. Coret, coret.
Hasilnya berapa? 5 ya. Artinya kalau kita bagi 11 dia 5 per D. Kemudian ini berapa nih? Kalau dibagi 11 pasti nanti 1. Jadi ini 1/6. Berarti D berapa? Kali silang aja kan? 1 kali D, 6 kali 5, 30. Jadi jawabnya adalah 30. Nah, untuk si D. Sekarang yang ditanyakan A tambah D. Berarti kan 55 ditambah 30. Dan kita peroleh 85. Jadi jumlah total kendaraan di dalam bengkel adalah 85 gitu. Nah, selanjutnya soal terakhir nih. Di sebuah pesta, perbandingan jumlah gelas plastik dan piring adalah 3/8. Nah, jika jumlah piring yang tersedia adalah 42, berapakah jumlah gelas plastik? Jadi nanti kita anggap aja jumlah gelas plastik adalah A, piring adalah D, dan perbandingannya 3/4 ya. A per D, 3, bukan 3/4, 3/8, sorry. Nah, 3/8. Kemudian yang dikasih tahu adalah jumlah piring. Jumlah piring anggap T. Jadi nanti A per 40 sama dengan 3/8. Ini sama-sama bagi 8, ini 1, ini berapa? Ini 5 ya. Nah, tinggal A per 5 sama dengan 3/1. Jadi kita peroleh kali silang A kali 1, A, kemudian 5 kali 3, 15. Jadi jawabannya adalah jumlah gelas plastik itu adalah 15 buah. Begitu dia. Jadi sangat gampang ya. Nah, ini dia untuk perbandingan dua variabel. Nah, sekarang kita akan mencari, misalkan kalau ada misalkan jumlah totalnya, bisa nggak kita langsung tentukan nilai A berapa, nilai B berapa? Ini tadi kan jumlah totalnya 210. Terus perbandingannya sudah ada. Apakah bisa langsung saja kita tentukan si A berapa, si B berapa? Ternyata bisa. Jadi di sini nanti kita pelajari yaitu perbandingan dua variabel jika diketahui total. Jadi gini, misal variabel itu adalah A banding D kan gitu. Kemudian kita peroleh perbandingannya AX. Bukan AX, X banding Y. Kemudian diketahui totalnya. Total itu kan artinya A tambah B kan, sudah diketahui. Maka bisa nggak kita tentukan jumlah si A langsung? Bisa. Ternyata gini aja, Bu. Kalau ingin mencari jumlah A, maka ambil pembanding si A, X, kemudian dibagi dengan total perbandingan ini. X tambah Y gitu. Dikali dengan berapa tadi totalnya. Nah, gitu. Sebaliknya, kalau kita ingin mencari jumlah D, kamu hanya ganti aja di sini menjadi B. Kemudian ini ganti nih posisinya. Awalnya tadi kan X. Nah, ubah menjadi Y gitu saja. Dikali total gitu. Nah, ini dia. Nah, sebaliknya jika diketahui misalkan tetap perbandingannya, tetapi yang dikasih tahu bukan total, tetapi selisih. Jadi kalau ditanya misalkan jumlah A berapa, kalau misalkan selisih A dan D diketahui dan perbandingannya, maka berapa jumlah A, berapa jumlah D? Maka nanti sangat gampang. Jadi nanti gini aja buat jumlah A itu sama dengan X banding ya, ambil pembanding si A, kemudian selisihkan X dikurang Y. Nanti kalau dapat misalkan hasilnya negatif, maka positifkan selisihnya di bawah ini. Positifkan saja gitu. Kemudian dikali dengan selisih gitu. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, kalau ditanya misalkan jumlah D, maka nanti ambil pembanding D, kemudian selisihkan juga, kemudian dikali dengan berapa selisih dua variabel ini. Nah, kalau dapat mau positif, kalau dapat mau negatif,
maka harus kamu positifkan saja gitu ya. Contohnya kan dapatmu selisihnya misalkan -2, maka ubah langsung jadi 2 gitu. Bisa ya? Ini misal. Jadi kita pakai rumus ini. Oke? Nah, jadi rumus ini saja kamu hafal untuk menentukan apa namanya? Menentukan berapa sih jumlah A dan D dikasih jika diketahui apa? Jika diketahui selisih dan jumlah. Jadi ini kita gunakan ya persamaannya ini. Nah, ini dia. Ini kalau selisih diketahui ya. Nah, kemudian pembandingnya ini kalau dapat misalkan negatif, positifkan saja gitu ya. Oke. Nah, itu dia. Jadi ini sangat gampang, tidak susah amat ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, untuk lebih jelas ya. Oke, contoh nih nomor 6 ya, sorry. Perbandingan jumlah apel dan jeruk dalam keranjang adalah 5:3. Jika total buah dalam keranjang adalah 64, maka jumlah apel. Artinya apel itu anggap misalkan si A ya, anggap si A. Kemudian jeruk itu D. Terus ini yang 64 ini apa? Totalnya gitu. Totalnya 64. Jadi perbandingan A banding D itu adalah 5:3. Jika total dan keranjang 64 maka jumlah apel. Jumlah apel itu berarti A ya. Berarti kalau kita ingin mencari jumlah A, maka ambil pembanding si A. Ini X ya, ini Y. Gitu dia. Jadi berapa nih? X-nya berapa? 5 per berapa nih? 5 tambah 3, kemudian dikali total. Gitu aja. Jadi 5 per 8 kali 64. Nah, ini tinggal coretkan aja nih. Ini 8 ya. 64 bagi 8 kan 8. 5 kali 8 berapa? 40. Jadi jumlah apel itu adalah 42. Begitu dia. Kemudian nomor 7. Perbandingan usia Dito, Dito itu misalkan anggap A, Edo B, ini X banding Y. Jika selisih usia mereka 6 tahun, nah berarti ini kan dikasih tahu selisih kan? Selisih. Jadi nanti yang ditanya adalah berapa usia Edo. Edo itu tadi kita anggap D, maka jumlah D sama dengan ambil pembanding Y 9 per, baru selisih kan nih. 7 dikurang 9, baru kali selisih. 6 gitu ya. Nah, ini dikali selisih. Jadi ini berapa nih? 9 per min 2 kan? Nah, karena min 2 ini positifkan saja dikali 6. Jadi positifkan saja atau harga mutlak kan gitu. Ya. Oke, jadi 9 per 2 kali 6. Nah, ini coretkan aja, maka dia 3. 3 kali 9 berapa? 27. Nah, jadi umur si Edo itu adalah 27 tahun. Jadi ini di sini selisihnya ini kamu tambahkan harga mutlak biar persamaannya lebih komplit gitu. Jadi ini tambahkan harga mutlak tambah harga mutlak artinya kalau dapatmu negatif ya positif jadi positif. Tapi kalau dapatmu positif dia tetap positif gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian nomor berapa nih? Nomor 8. Katanya gini, sebuah kawanan sapi dan kambing memiliki perbandingan berapa? 4:7 jika selisih jumlah sapi dan kambing adalah 18 ekor. Jadi sapi itu A, kambing itu D, perbandingannya adalah X banding Y, 4:7. Jika selisih jumlah sapi dan kambing adalah selisihnya diketahui nih. 18. Maka jumlah kambing itu berarti D ya. Jadi kita buat aja jumlah D sama dengan berapa nih? Pembanding CD adalah 7, maka kita buat 4 dikurang 7. Tapi harga mutlak ya. Nah, harga mutlak kali dengan selisih. Berapa nih? 7 per min 3 ya. Karena ada harga mutlak, positifkan saja. Ya. Jadi nanti dia jadi 7 per 3 kali 18. Ini kamu coretkan aja. Gitu dia.
Jadi 6. Nah, 7 kali 6 berapa? 42 ekor. Jadi nanti jumlah D atau jumlah kambing itu adalah 42 ekor. Begitu dia. Selanjutnya, nomor 9. Panjang dua tali berbanding 3:5 ya. Jika jumlah panjang kedua tali adalah 64 meter, maka panjang tali yang lebih pendek adalah berapa? Jadi misalkan ada dua tali nih, A dan D. Perbandingannya berapa? 3:5 ya. Nah, kemudian apa yang dikasih tahu? Yang dikasih tahu itu adalah panjang kedua tali, berarti total ya. Totalnya berapa? 64. Maka nanti kalau ditanya panjang tali yang lebih pendek, maka yang kita ambil itu adalah si apa? Si A aja ya. Maka jumlah A sama dengan 3/3 tambah bukan 5 ya, karena ini oh ya, ini jumlahkan saja dikali dengan total. Jadi nanti 3/8 dikali berapa? Dikali 64. Maka ini kita coret nih. Ini habis, jadi ini 8. 3 kali 8 berapa? 24. Ya, 24 meter. Itu dia. Jadi sangat gampang nih. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Katanya begini, perbandingan antara banyak siswa laki-laki dan perempuan di suatu kelas adalah 5:6. Jika selisih jumlah siswa laki-laki dan perempuan adalah 4 orang, maka jumlah seluruh siswa di kelas itu berapa? Artinya kan kita cari nilai jumlah laki-laki dan perempuan, ya kan? Nah, ini misalkan A, ini D, kemudian perbandingannya ini X banding Y, kemudian selisihnya ini. Nah, berapa jumlahnya? Artinya kan kita harus cari jumlah si A berapa, jumlah si D berapa kan gitu. Kalau jumlah si A, maka ambil pembanding si A 5, kemudian selisihkan 5 dikurang 6, tapi harga mutlaknya jangan lupa. Dikali selisih berapa? 4 ya. Jadi 5 per min 1. Ini tapi dia dalam kategori harga mutlak, jadi positif aja nanti buat. Artinya sama aja dengan 5/1 kali 4. Jadi 20. Jadi jumlah siswa laki-laki 20, sedangkan jumlah siswa perempuan berapa? Si B lah itu ya. Artinya ini 6 per berapa nih? 5 dikurang 6 dalam harga mutlak kali selisih. Oke, berapa nih? 6/1 aja langsung karena kita udah tahu harga mutlak dari min 1 itu adalah 1. Artinya ini tinggal kali 4 aja ya. 6 kali 4 berapa? 24. Gitu. Jadi totalnya adalah A tambah D sama dengan 20 tambah 24 sama dengan 44 siswa. Inilah jumlah siswa perempuan dan laki-laki di dalam suatu kelas. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Jadi untuk perbandingan ya dua variabel, jika salah satu misalkan diketahui kita sudah bisa tentukan. Terus kalau misalkan dikasih tahu total dan selisihnya kita bisa tentukan juga. Jadi tontonlah video ini dengan baik-baik, maka nanti pelajaran perbandingan ini kamu ataupun kita bisa kuasai dengan baik. Jadi sekian dari saya, Sir Joko. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.